Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Maulidia Rama dengan NPM 21125491. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Ibu Mardia, yaitu Ulumul Hadis, dengan tema hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan PowerPoint dari artikel Ulumul Hadis saya yang bertema hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, pengertian hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis pada masa permulaan sejak awal perkembangan Islam. Hadis atau disebut juga dengan sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber atau didasarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrirnya. Pada zaman Nabi, hadis diterima dengan mengandalkan hafalan para sahabat Nabi, dan hanya sebagian hadis yang ditulis oleh para sahabat Nabi. Hal ini disebabkan Nabi pernah melarang para sahabat untuk menulis hadis beliau. Dalam pada itu, Nabi juga pernah menyuruh para sahabat untuk menulis hadis beliau dalam sejarah. Pada zaman Nabi telah terjadi penulisan hadis, misalnya berupa surat-surat Nabi tentang ajakan memeluk Islam kepada sejumlah pejabat dan kepala negara yang belum memeluk Islam. Yang kedua, sejarah hadis pada masa Rasulullah SAW. Tradisi penulisan hadis telah terjadi dari masa Nabi. Para sahabat menerima hadis dari Nabi, kemudian mencatat apa yang telah dikatakan oleh Nabi. Namun jumlah sahabat yang bisa menulis masih sangat sedikit, sehingga materi hadis yang tercatat pun terbatas. Cara periwayat dalam memperoleh dan menyampaikan hadis mengalami perbedaan antara masa Nabi dengan masa Khulafaur Rasyidin. Begitu juga periwayatan hadis pada masa sahabat tidak sama dengan periwayatan hadis pada masa sesudahnya. Periwayatan hadis pada masa Nabi lebih terbebas karena ketiadaan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Karena pada masa Nabi tidak ada bukti yang pasti tentang telah terjadinya pemalsuan hadis, dan juga masa Nabi lebih mudah dalam melakukan pemeriksaan sekiranya ada hadis yang diragukan kesohihannya. Kemudian penyebab perbedaan mendalami hadis. Salah satu penyebab perbedaan dalam mendalami sejarah hadis pada masa permulaan adalah karena adanya perbedaan pengertian dan menganalisa sejarah hadis. Perjalanan hadis pada tiap-tiap periodenya mengalami berbagai persoalan dan hambatan yang dihadapinya, yang antara satu periode dengan periode lainnya tidak sama. Maka pengungkapan sejarah persoalannya perlu diajurkan ciri-ciri khusus, dan persoalan-persoalan tersebut di antara ulama tidak seragam dalam menyusun periode pertumbuhan dan perkembangan hadis ini. Kemudian fungsi dan manfaat hadis. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yang pertama yakni adalah bayan at-takrir atau memperjelas isi Al-Quran. Hadis berfungsi untuk memperjelas isi Al-Quran agar lebih mudah dipahami dan menjadi petunjuk untuk manusia dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.